Oke, sekarang kita coba langsung ke atas bloknya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan udah lama ya saya nggak ngonten. Nah, di sini kebetulan juga saya ada dua mesin handphone. Yang satu ini memang awalnya buat mining, dan alhasil dia mesinnya matinya ini juga nggak sengaja ya. Mati karena voltasenya naik sampai 6,5 volt, seharusnya maksimal di 5 volt. Nah, kebetulan juga saya ada mesin handphone yang saya order bukan dulu sih ya, 2 hari yang lalu datang dalam keadaan MMC nya full ya. Intinya MMC udah minta ganti MMC, cuman biarlah, mesin handphone harga 30.000 ya. Nah, jadi maksud saya mau ngambil IC power ini, mau saya pindahin ke sini. Kebetulan ini saya cek powernya nggak bekerja. Coba kita pindahin IC power yang ini, mesin yang ini akan kita pindahin ke sini biar bisa buat mining lagi ya. Nah, nanti kalau sudah selesai kita tes. Sekarang saya mau proses pelepasan IC power ini, pindah dengan IC power yang ini. Oke, kita lanjut. Untuk IC power udah saya lepas, sudah saya cetak juga, dan kebetulan ini udah selesai nih cetakannya. Nah, mau saya pasang sini ya, dan akan saya lanjut proses pemasangannya ya. Jadi kalau sudah terpasang kita tes sama-sama, dan mudah-mudahan bisa lanjut buat mining lagi nih handphone ya. IC power udah terpasang ya, ini IC power sudah terpasang. Oke, sekarang tunggu dingin dulu lah ya, ini karena masih agak panas. Udah saya ganti IC powernya, dan IC power yang lama itu. Nah, IC power yang lama, aduh jatuh. Gara-gara voltase naik 6,5, jadi dia mati IC powernya. Sekarang udah saya ganti, kita tes ke LCD. Kita pakai LCD ya, mau nggak dia hidup. Oke, sebentar saya carikan dulu LCD nya. Oke, ini udah saya pasang ya. Agak susah sih tadi, makanya saya pause dulu karena susah masangnya. Saya ambil power supply kita setting di 4 volt ya. Oke, on off nya nah. Oke, ternyata hidup dia setelah penggantian IC power. Kita coba sampai ke menu ya. Oke, sudah loading. Banyak yang nanya autobotnya gimana bang? Saya nggak pakai autobot, jadi saya pakai relay saja ya. Jadi relay itu otomatis on dan off secara otomatis, dan untuk biar termoknya terbuka sendiri saya pakai auto manager. Nah, langsung jalan, termoknya langsung terbuka dan langsung mining dia. Oke, ini sudah jadi, mau saya rapihin dulu. USB nya mau saya pasang, dan
dia ngerapihin mesinnya ya, biar nggak acak-acakan. Mau saya pasang heatsink. Kalau heatsink yang kemarin tuh agak besar, ini saya udah order heatsink yang kecil. Dan untuk merekatkannya saya pakai lem thermal. Oke, kita tunggu dia berjalan nggak. Mungkin agak lama ini ya, saya pause dulu. Oke, dia sudah berjalan ya. Ini sudah berjalan. Coba saya cek di poolnya, di loop pool sudah masuk ataukah belum. Oke, dia belum masuk. Oke, yang jelas ini sudah berjalan, udah di 438,79 kHz. Dan di poolnya ini belum tercatat, butuh beberapa menit ya. Oke, yang jelas dia sudah jalan. Ini mau saya rapiin dulu. Ya, di sini mesin udah saya rapihin ya. Pasang elko, USB, LED. Nah, sekarang kita coba di ini. Oke, sebentar. Colok dulu. Nah, oke, saya matiin dulu ya lampu biar kelihatan indikatornya nyala atau tidak. Oke, ini aja nih. Ini jalur yang mau ke relay ya. Ini saya shotin aja dulu. 1, 2, 3. Oke, hidup. Indikator LED sudah nyala, artinya mesin hidup dan running. Sekarang saya mau pasang di ini ya, tempatnya. Sebentar saya turunkan dulu, sekalian ngerapihin sama mesin yang satunya lagi. Nah, ini boxnya. Kebetulan saya barusan pasang soket USB nya barusan 5 ya. Ini belum saya terusin, ini masih uji coba dulu. Ini boxnya langsung satu set dengan di bawahnya ada konverter DC dari 12 volt turun jadi 5 volt. Dan ini pakai adaptor yang 3 ampere. Saya ambil mesinnya aja, simple kok. Ini adaptor buat CCTV. Adaptor CCTV saya ambil yang 12 volt 3 ampere. Saya turunin tegangan jadi 5 volt. Dan yang 12-nya saya masuk ke kipas dan relay. Jadi mesin ini pakai relay buat ngidupin mesinnya ya. Jadi kalau dia listrik nyala, dia langsung on. 3 detik langsung mati. Oke, saya rapihin dulu. Dan mesin yang ini belum saya pasang soket relaynya. Nah, belum saya pasang. Jadi mau saya pasang biar sama kayak gini, biar dia otomatis kalau hidup lampu dia langsung nyala. Dan satu lagi himbauan, kalau mau masang ke mesin usahakan ini voltase jangan lebih dari 5 volt. Nanti kasusnya kayak saya, dia short IC power, dia mati. Memang IC power murah, cuman 3.500. Cuman kalau kalian belum terbiasa untuk mengganti IC power, jadi ujung-ujungnya repot, lari ke counter minta pasangin IC power, minta ganti IC power yang harganya 3.500 IC power. Kalau ke counter otomatis kan bisa bengkak. Nah, jadi di sini saya usahakan kalau buat mining, usahakan belajar buat nyerpisnya. Jangan ini aja ya, istilahnya masang apa ya, ngerakit, tapi waktu mesinnya nggak rusak, dia nggak bingung mau benarnya gimana. Ujung-ujungnya lari ke counter, ke tukang teknisi servis handphone, minta diperbaiki, dan akhirnya bengkak. Jadi kalau perhitungan, kalau saya ganti IC power, saya minta ongkosnya itu 100 sampai 200 ribu. Sedangkan IC power untuk Redmi
Redmi Note 2 itu di Shopee itu harganya cuman 3.000 4.000, paling mahal 5.000. Nah, makanya usahakan punya blower, dan yang jelas belajar cara nyetak kaki IC, melepas dan masang IC-nya. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.